Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Siapa nih di sini yang pernah diremehkan sama keluarga sendiri? Apalagi sama ipar yang mulutnya pedas banget, ngatain kita numpang hidup, padahal kenyataannya song. Nah, cerita kali ini bakal bikin kalian puas banget sama endingnya. Tapi sebelum kita masuk ke drama panasnya, yuk dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe ya. Jangan lupa absen dulu dong di kolom komentar. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik, hadir. Aku pengen tahu nih sahabat setia Momo asalnya dari mana saja. Sudah siap buat gregetan bareng? Yuk, kita langsung mulai ceritanya. Denting sendok yang beradu dengan piring porselen menjadi satu-satunya suara yang terdengar di ruang makan yang mewah itu. Destia dengan telaten menyendokkan nasi ke piring suaminya, Agam. Wajahnya tenang, seolah tidak merasakan ketegangan yang menguar tebal di udara. Di hadapan mereka, duduk ibu mertuanya, Bu Ratna, dan adik iparnya, Mila, yang sejak tadi menekuk wajah. Baru saja Agam hendak menyuapkan sendok pertama ke mulutnya, sebuah amplop putih melayang dan mendarat kasar tepat di samping piringnya. Agam tersentak kaget, sendoknya terhenti di udara. Ia menatap amplop itu, lalu menatap adiknya dengan tatapan lelah. "Bayarin, Mas," ucap Mila ketus tanpa menatap kakaknya. Ia sibuk memainkan ponselnya dengan kuku-kuku jari yang baru saja dihias kuteks mahal. Agam menghela napas panjang, meletakkan sendoknya, dan membuka amplop itu. Matanya membelalak saat melihat angka yang tertera di kertas tagihan kartu kredit tersebut. "Mila, ini 10 juta, suara Agam terdengar berat, ada nada putus asa di sana. "Bulan lalu Mas sudah bayarin 5 juta. Kenapa bulan ini malah makin besar? Kamu beli apa saja?" Mila mendengus kasar, akhirnya meletakkan ponselnya di meja dengan keras. "Ya ampun, Mas, itu cuma 10 juta. Mas Agam kan manajer, gajinya gede. Masa buat adiknya sendiri perhitungan sih? Aku tuh butuh tas baru buat wawancara kerja besok biar kelihatan bonafit. Lagian ada biaya perawatan wajah juga. Mas mau punya adik kucel?" Agam memijat pelipisnya yang mendadak pening. "Mas, bukan perhitungan, tapi pengeluaran kita bulan ini lagi banyak. Mobil baru diservis, terus..." Belum sempat Agam menyelesaikan kalimatnya, Destia memberanikan diri untuk bersuara. Dengan nada yang sangat lembut dan hati-hati, ia mencoba menengahi. "Mila," ucap Destia pelan. "Mungkin bulan depan belanjanya bisa dikurangi sedikit. Mas Agam lagi pusing mikirin biaya operasional rumah. Kalau tas kan masih ada yang lama, masih bagus juga." Kata-kata Destia bagaikan bensin yang disiramkan ke api. Mila langsung melotot, matanya menatap tajam ke arah kakak iparnya itu dengan tatapan merendahkan. "Heh, kamu ngapain ikut campur?" bentak Mila, suaranya melengking memenuhi ruang makan. "Siapa kamu berani nasehatin aku? Sadar diri dong, Mbak." "Mila, jaga bicaramu." Agam mencoba melerai, tapi suaranya terlalu lemah, nyaris tak terdengar. Mila justru semakin menjadi-jadi. Ia menunjuk wajah Destia dengan jari telunjuknya. "Asal kamu tahu ya, Mbak, di rumah ini, kamu itu nggak punya hak buat ngatur keuangan kakakku. Kamu itu kerjaannya cuma di rumah. Dandan, makan, tidur. Kamu nggak ngehasilin duit sepeser pun." Destia terdiam, tangannya yang memegang gelas air putih sedikit mengerat. Namun, wajahnya tetap datar, tak menunjukkan emosi yang meluap. Ia sudah terlalu biasa mendengar caci maki ini. "Kalau bukan karena kakakku, kamu cuma sampah," ejek Mila penuh kebencian. Kata-kata itu begitu tajam menusuk hati. "Lihat dirimu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, siapa yang bayarin? Mas Agam. Kamu itu cuma parasit yang numpang hidup mewah di rumah kakakku. Jadi, tutup mulutmu dan tahu diri." Destia menarik napas dalam-dalam, berusaha meredam gejolak di dadanya. Ia menatap suaminya, berharap ada pembelaan. Namun, Agam hanya menunduk, menghindari tatapan mata istrinya. Pria itu tampak tak berdaya di hadapan adik perempuannya yang dominan. Sudah, suara Bu Ratna akhirnya terdengar. Wanita parubaya itu menyesap tehnya dengan anggun, lalu menatap Destia dengan pandangan yang tak kalah dingin. Destia sempat berharap ibu mertuanya akan membelanya, atau setidaknya menegur Mila karena bicaranya yang kasar.
Tapi harapan itu pupus seketika. Mila benar, Destia, ucap Bu Ratna datar. Kamu sebagai istri itu harusnya mendukung suami, bukan malah bikin ribut soal uang. Uang Agam itu uang keluarga ini juga. Mila itu adiknya, wajar kalau dia minta. Kamu yang harusnya ngaca. Selama ini kamu sudah dikasih hidup enak. Tidak perlu kerja, tidak perlu kepanasan. Cuma urus rumah saja kok berani-beraninya protes soal jatah Mila. Hati Destia mencelos. 2 lawan 1. Dan satu orang yang harusnya menjadi pelindungnya, malah diam 1000 bahasa. Maaf, Bu. Saya cuma kasihan sama Mas Agam. Jawab Destia pelan, suaranya hampir bergetar namun ia tahan sekuat tenaga. Halah, alasan, sambar Mila cepat. Ia kembali menoleh pada Agam dengan wajah memelas yang dibuat-buat. Mas, bayarin ya. Besok kalau aku nggak tampil oke pas wawancara di Nusantara Group, terus aku nggak diterima, Mas Agam juga yang malu punya adik pengangguran. Katanya Mas Agam sayang sama aku. Agam tampak terpojok. Ia melirik Destia sekilas dengan tatapan bersalah, lalu kembali menatap adiknya. Ya sudah, nanti Mas transfer. Tapi janji ya, bulan depan jangan boros lagi. Yes. Makasih Mas Agam sayang. Seru Mila girang. Senyum kemenangan terukir di bibirnya sambil melirik sinis ke arah Destia. Tuh kan, Mbak. Kakakku itu kaya raya. 10 juta itu kecil buat dia. Makanya, kalau jadi istri itu yang berguna dikit, jangan cuma bisa ngabisin beras. Destia tidak menjawab lagi. Ia perlahan bangkit dari kursinya. Saya sudah kenyang. Saya permisi ke kamar dulu. Tanpa menunggu jawaban, Destia melangkah pergi meninggalkan ruang makan. Di belakangnya, ia masih mendengar tawa Mila dan suara Bu Ratna yang memuji-muji betapa hebatnya Agam bisa memanjakan keluarganya. Sesampainya di kamar, Destia menutup pintu rapat-rapat. Ia bersandar di balik pintu, namun tidak ada air mata yang jatuh. Ekspresi sedih yang tadi ia tunjukkan di ruang makan perlahan memudar, berganti dengan senyum tipis yang penuh arti. Ia berjalan menuju meja rias, mengambil ponsel pintarnya yang tergeletak di sana. Layar ponsel menyala, menampilkan notifikasi email masuk. Destia membuka email tersebut dengan tenang. Isi email itu adalah laporan keuangan bulanan dari Nusantara Group, perusahaan raksasa tempat Mila akan melamar kerja besok. Di bagian bawah laporan, tertera nama pemegang saham mayoritas sekaligus komisaris utama, Destia Maharani. Destia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah yang disebut sampah dan parasit oleh adik iparnya itu tersenyum dingin. Nikmatilah selagi bisa, Mila, gumam Destia lirih. Kamu tidak tahu bahwa sampah yang kamu hina ini adalah orang yang akan menentukan nasibmu besok. Ia meletakkan ponselnya, mematikan lampu kamar, dan bersiap tidur dengan hati yang jauh lebih tenang daripada yang dikira oleh siapapun di rumah itu. Permainan baru saja dimulai. Pagi itu, suasana rumah sudah gaduh bahkan sebelum matahari benar-benar tinggi. Mila sibuk mematut diri di depan cermin besar di ruang tengah, memutar tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Tas bermerek yang semalam dibelikan Agam dengan harga 10 juta rupiah, sudah tersangkut manis di lengannya. Ia mengenakan blazer necis dan sepatu hak tinggi yang bunyinya nyaring setiap kali ia melangkah di lantai keramik. Bu, gimana penampilanku? Sudah kayak eksekutif muda belum? Tanya Mila dengan percaya diri yang meluap-luap. Bu Ratna yang sedang duduk santai sambil memotong buah mengangguk antusias. Senyum bangga merekah di wajah tuanya. Cantik sekali, anak ibu. Pasti pewawancaranya langsung terpesona lihat kamu. Penampilan itu nomor 1, Mila. Kalau sudah kelihatan mahal, orang pasti segan. Destia yang sedang menyapu lantai di dekat mereka hanya diam. Ia berusaha menyapu sepelan mungkin agar debu tidak terbang ke arah adik iparnya yang sedang wangi semerbak itu, khawatir akan memicu amukan baru. Namun, tetap saja keberadaannya mengganggu di mata Mila. Mbak, nyapunya nanti aja bisa nggak sih? Debunya kena baju kerjaku nih. Seru Mila ketus sambil mengibaskan tangannya di udara, seolah mengusir lalat. Maaf, Mila. Saya pindah ke belakang dulu, jawab Destia singkat, lalu segera membawa sapunya menyingkir ke dapur. Mila mendengus pelan, lalu kembali fokus pada ibunya. Doain ya, Bu. Nusantara Group itu perusahaan bonafit.
Saingannya pasti lulusan universitas top semua. Sebenarnya aku agak deg-degan sih, IPK-ku kan cuma pas-pasan, pengalaman juga nol. Ah, tenang saja. Rezeki itu nggak kemana. Lagian kamu kan adiknya Agam, pasti ada aura sukses yang nular. Hibur Bu Ratna. Mila berangkat dengan taksi online, meninggalkan rumah dengan harapan setinggi langit namun dengan kompetensi yang sebenarnya ia ragukan sendiri. Beberapa jam kemudian, di gedung pencakar langit Nusantara Group, Mila duduk di ruang tunggu dengan gelisah. Ia melihat sekeliling. Para pelamar lain tampak sangat meyakinkan, sibuk membaca catatan atau berbicara dengan bahasa Inggris yang fasih. Nyali Mila sedikit ciut. Ia meremas tali tas mahalnya, satu-satunya benda yang memberinya sedikit rasa percaya diri saat ini. Ketika namanya dipanggil, Mila masuk ke ruangan HRD dengan langkah yang dibuat setegap mungkin. Namun, proses wawancara tidak berjalan semulus dugaannya. Pewawancara mencecar beberapa pertanyaan teknis yang membuat Mila tergagap. Ia tidak bisa menjawab soal strategi pemasaran dasar dengan benar. Wajah pewawancara terlihat datar, sesekali mengernyitkan dahi saat melihat transkrip nilai Mila. Mila keluar dari ruangan itu dengan wajah lesu. Ia yakin 100% dirinya gagal. Sial, umpatnya dalam hati. Pasti nggak diterima. Malu banget kalau sampai gagal, udah pamer tas mahal segala. Sore harinya, saat Agam baru pulang kerja, Mila duduk di sofa dengan wajah masam. Bu Ratna tampak khawatir melihat putrinya murung. Destia yang baru saja membawakan teh hangat untuk suaminya ikut duduk di kursi yang agak jauh, memperhatikan dalam diam. "Gimana tesnya, Mil?" tanya Agam sambil melonggarkan dasinya. "Lancar?" Mila menggeleng lemah. "Susah banget, Mas. Orang HRD-nya jutek. Kayaknya aku nggak bakal diterima deh. Padahal aku udah usaha tampil maksimal." Agam menepuk bahu adiknya. "Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau belum rezeki, nanti cari di tempat lain. Atau Mas coba tanya teman Mas, barangkali ada lowongan admin di kantornya." Mila cemberut. "Ih, ogah jadi admin biasa. Aku maunya di perusahaan gede kayak Nusantara Group, Mas. Biar bergengsi." Tiba-tiba, ponsel Mila bergetar. Ada notifikasi email masuk. Mila meliriknya malas-malasan. Namun, sedetik kemudian, matanya melotot. Ia langsung menegakkan punggungnya, membaca baris demi baris tulisan di layar ponselnya dengan mulut menganga. "Hah? Demi apa?" teriak Mila tiba-tiba, membuat Bu Ratna dan Agam kaget. "Kenapa, Mil?" tanya Bu Ratna panik. Mila melompat dari sofa dan menjerit kegirangan. "Aku diterima, Bu. Aku diterima. Gila. Nusantara Group terima aku." Agam ikut tersenyum lebar. "Wah, serius? Alhamdulillah. Hebat kamu, Mil." "Tuh kan, apa ibu bilang?" sahut Bu Ratna bangga sambil memeluk Mila. "Anak ibu memang hebat. Orang HRD-nya pasti tahu kamu punya potensi besar, bukan cuma lihat nilai kertas doang." Mila membusungkan dadanya, rasa percaya dirinya yang sempat hilang kini kembali meledak berkali-kali lipat. Ia menoleh ke arah Destia yang masih duduk tenang dengan cangkir teh di tangannya. "Dengar itu, Mbak?" sindir Mila dengan nada sombong. "Aku masuk Nusantara Group tanpa bantuan orang dalam. Murni karena kemampuanku. Beda sama orang yang bisanya cuma nada tangan ke suami." "Selamat ya, Mila," ucap Destia datar, tanpa mengalihkan pandangannya dari layar televisi yang mati. "Iri ya?" Mila tertawa mengejek. "Makanya, sekolah yang benar, punya karir. Jangan cuma bangga jadi ibu rumah tangga. Lihat aku, besok aku bakal kerja di gedung tinggi, ketemu orang-orang hebat. Kamu, paling mentok ke pasar nawar sayur." Bu Ratna tertawa menimpali. "Sudah, Mil. Jangan diladeni. Kelas kalian itu beda. Kamu wanita karir, dia kan, ya begitulah." Agam hanya tersenyum canggung, tidak enak hati pada istrinya tapi juga tidak ingin merusak momen bahagia adiknya. "Sudah, yang penting Mila diterima. Besok harus kerja yang rajin." "Pasti dong, Mas. Aku bakal buktiin aku bisa jadi manajer dalam waktu singkat," seru Mila penuh ambisi. Di tengah sorak-sorai kemenangan semu itu,
Tidak ada yang menyadari Destia perlahan bangkit dan berjalan menuju kamarnya. Wajahnya tetap tenang, namun ada kilatan misterius di matanya. Sesampainya di kamar, Destia menutup pintu dan mengunci slotnya. Ia duduk di tepi ranjang, lalu mengeluarkan ponsel dari saku daster sederhananya. Ia membuka riwayat panggilan. Panggilan terakhir yang ia lakukan adalah 10 menit yang lalu, tepat sebelum Mila menerima email penerimaan itu. Destia menekan tombol panggil pada nomor yang dinamai, Pak Danu, HRD Manager. Halo, selamat sore Bu Komisaris. Suara di seberang sana terdengar sangat hormat dan sedikit gugup. Sore, Pak Danu, jawab Destia dengan suara berwibawa, sangat berbeda dengan nada bicaranya saat di depan mertuanya. Bagaimana instruksi saya tadi? Sudah dilaksanakan, Bu. Pelamar atas nama Mila, adik ipar Ibu, sudah kami kirimkan surat penerimaan kerjanya. Meskipun mohon maaf Bu, nilainya sebenarnya jauh di bawah standar perusahaan kita. Hasil tes wawancaranya juga kurang memuaskan. Destia tersenyum tipis. Saya tahu. Itu sebabnya saya minta Bapak menerimanya. Baik, Bu. Lalu untuk posisinya? Apakah langsung ditempatkan di staf ahli sesuai lamarannya? Tanya Pak Danu ragu. Terima dia sebagai staf, tapi tempatkan dia di divisi yang paling sibuk. Biarkan dia mulai dari bawah, perintah Destia dingin. Jangan beri perlakuan istimewa sedikit pun. Saya ingin dia belajar bahwa dunia kerja tidak semudah membalikan telapak tangan atau semudah minta uang ke kakaknya. Siap, Bu. Perintah dimengerti. Dan satu lagi, Pak Danu. Rahasiakan status saya. Jangan sampai ada satu orang pun di kantor yang tahu hubungan saya dengan perusahaan ini, apalagi sampai bocor ke telinga Mila. Baik, Bu. Rahasia terjamin. Destia memutus sambungan telepon. Ia meletakkan ponselnya dan menatap keluar jendela kamar. Di luar sana, Mila masih terdengar tertawa lepas, membanggakan kesuksesannya yang ia kira murni karena kehebatannya sendiri. Destia menarik napas panjang. Ia tidak berniat jahat, ia hanya ingin memberi pelajaran. Terbanglah setinggi yang kamu mau, Mila, gumam Destia lirih. Semakin tinggi kamu terbang dengan sayap kesombongan, semakin kencang angin yang akan menerpa. Malam itu, Destia tidur dengan nyenyak. Sementara di ruang tengah, pesta kecil perayaan Mila baru saja dimulai dengan memesan makanan mahal, yang tentu saja, tagihannya akan kembali disodorkan kepada Agam. 1 bulan berlalu sejak Mila diterima bekerja. Seharusnya, kabar gembira itu membawa angin segar bagi keuangan keluarga, namun kenyataannya justru sebaliknya. Agam pulang ke rumah dengan langkah gontai, dasinya sudah longgar tak beraturan, dan wajahnya tampak 5 tahun lebih tua dari usianya. Ia melempar tas kerjanya ke sofa kamar, lalu menghempaskan tubuhnya ke tepi ranjang dengan helaan napas berat. Destia yang sedang melipat pakaian di sudut kamar, segera menghampiri suaminya. Ia memijat pelan bahu Agam yang terasa kaku. Lembur lagi, Mas? Tanya Destia lembut. Agam mengusap wajahnya kasar. Bukan cuma lembur, Des. Mas pusing. Kepala Mas rasanya mau pecah. Agam merogoh ponselnya, membuka aplikasi perbankan, dan menunjukkannya pada Destia. Saldo yang tertera di sana sangat mengenaskan, nyaris menyentuh batas minimal saldo mengendap. Padahal, ini baru pertengahan bulan. Habis, Des, suara Agam bergetar, menyiratkan keputusasaan yang dalam. Gaji Mas bulan ini ludes. Mila minta uang muka buat beli motor baru katanya, malu kalau ke kantor naik ojek online terus. Ibu minta ganti perabotan ruang tamu karena minggu depan mau ada arisan. Belum lagi bayar listrik, air, dan belanja bulanan. Destia menatap layar ponsel itu dengan tenang, meski hatinya mencelos melihat betapa suaminya diperas habis-habisan oleh keluarganya sendiri. Mila kan sudah kerja, Mas. Apa gajinya belum turun? Agam tertawa getir. Gajinya sudah turun kemarin. Tapi katanya habis buat bayar hutang kartu kredit dia yang lama, sama buat traktir teman-teman kantornya biar dia bisa masuk Circle, pertemanan elit di sana. Ujung-ujungnya, dia minta uang bensin dan uang makan kemas lagi. Agam menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di telapak tangan. Mas merasa gagal, Des. Mas merasa nggak becus jadi kepala keluarga.
Mas kerja banting tulang dari pagi sampai malam, tapi rasanya nggak pernah cukup. Mas malu sama kamu. Harusnya Mas bahagiain kamu, tapi malah kamu yang sering Mas suruh hemat. Keheningan menyelimuti kamar itu selama beberapa saat. Destia menatap punggung suaminya yang bergetar. Ia tahu Agam bukan orang jahat. Hanya saja ia terlalu lemah untuk berkata, tidak, pada ibu dan adiknya. Rasa gengsi Agam untuk terlihat sukses di mata keluarganya, menjadi bumerang yang perlahan membunuhnya. Destia berjalan menuju lemari pakaian, membuka laci kecil yang terkunci, dan mengambil sebuah buku tabungan serta kartu ATM. Ia kembali duduk di samping Agam. Mas, panggil Destia pelan. Agam menoleh, matanya sedikit memerah. Pakai ini dulu. Destia menyodorkan kartu ATM itu ke tangan Agam. Agam mengernyit bingung. Ini apa, Des? Ini tabungan aku. Mas tahu kan sebelum nikah aku sempat kerja sebentar, dan dapat warisan sedikit dari almarhum ayah. Aku simpan buat dana darurat. Isinya lumayan, cukup buat nutupin kebutuhan rumah bulan ini sama pegangan Mas sampai gajian bulan depan. Bohong Destia dengan sangat meyakinkan. Padahal, rekening itu adalah salah satu rekening dividen sahamnya yang nilainya jauh lebih besar dari sekadar warisan sedikit. Agam menatap kartu itu dengan ragu. Jangan, Des. Itu uang kamu. Mas nggak berhak. Mas suami aku. Uang Mas juga. Ambil saja. Mas transfer ke rekening Mas sekarang biar Mas tenang. Desak Destia sambil tersenyum tulus. Ia mengambil ponsel Agam, membantunya membuka menu transfer, dan memasukkan nominal yang dibutuhkan. Angka yang membuat mata Agam terbelalak. 50 juta rupiah. Des, ini banyak banget? Kamu yakin? Tanya Agam tak percaya. Yakin, Mas. Sudah, transfer saja. Yang penting Mas nggak stres lagi. Mas harus sehat. Kalau Mas sakit siapa yang jagain aku? Dengan tangan gemetar, Agam menyelesaikan transaksi itu. Seketika, beban berat di pundaknya terasa terangkat. Ia menatap Destia dengan pandangan berkaca-kaca, lalu memeluk istrinya erat-erat. Makasih ya, Des. Mas janji bakal ganti uang ini nanti. Mas janji bakal kerja lebih keras lagi, bisik Agam di telinga Destia. Destia membalas pelukan itu sambil menepuk punggung suaminya. Gak usah dipikirin gantinya. Yang penting Mas janji satu hal sama aku. Apa itu? Jangan bilang sama ibu atau Mila kalau ini uang dari aku. Bilang saja ini bonus dari kantor Mas, atau hasil proyek sampingan Mas. Aku nggak mau mereka mikir macam-macam atau malah merendahkan Mas karena pakai uang istri. Agam melepaskan pelukannya, menatap wajah istrinya dengan rasa kagum bercampur haru. Ia tidak menyangka Destia begitu menjaga kehormatannya sebagai suami, bahkan di saat ia sedang terpuruk. Kamu istri yang terlalu baik buat Mas, Des. Iya, Mas janji. Keesokan paginya, suasana di meja makan kembali ceria. Agam, yang semalam terlihat seperti mayat hidup, kini sudah kembali segar dengan senyum percaya diri. Ia meletakkan beberapa lembar uang ratusan ribu di atas meja, di depan Bu Ratna. Bu, ini tambahan buat belanja arisan nanti. Beli kue yang enak, jangan yang murah. Biar ibu nggak malu sama teman-teman ibu, ucap Agam dengan nada bangga. Mata Bu Ratna berbinar-binar melihat uang merah itu. Alhamdulillah. Wah, anak ibu memang paling top. Tahu saja ibu lagi butuh tambahan. Makasih ya, Gam. Kamu memang anak berbakti. Mila yang sedang menyeruput kopinya ikut menyeletuk. Buat aku mana, Mas? Motor baruku butuh aksesoris nih biar makin kece. Agam, yang kini merasa dompetnya aman berkat suntikan dana Destia, mengangguk santai. Nanti Mas transfer 2 juta. Cukup kan? Asyik. Cukup banget. Mas Agam emang the best. Seru Mila girang. Ia kemudian melirik Destia yang sedang mengoleskan selai roti tawar dengan tatapan mengejek. Tuh lihat, Mbak. Mas Agam itu definisi laki-laki sukses. Bisa kasih uang ke ibu, kasih uang ke adiknya, tanpa hitung-hitungan. Coba kalau Mas Agam nikahnya sama perempuan karir yang sok sibuk, pasti duitnya dipegang istri semua. Untung Mas Agam yang pegang kendali, sindir Mila tajam. Bu Ratna menimpali sambil menghitung uang di tangannya. Iya,
Destia harusnya bersyukur. Kamu tinggal ongkang-ongkang kaki, semua beres. Jangan sampai kamu ngeluh atau minta yang aneh-aneh. Ingat, Agam sudah kerja keras buat kita semua. Destia hanya tersenyum tipis, sangat tipis, sambil menyodorkan piring roti ke hadapan Agam. Ia melihat Agam tampak salah tingkah. Suaminya itu menghindari tatapan matanya, pura-pura sibuk meminum kopinya. Ada rasa bersalah yang jelas terpancar di wajah Agam karena membiarkan kebohongan ini terus berlanjut, membiarkan keluarganya memuja dirinya di atas pengorbanan istrinya. Dimakan rotinya, Mas. Nanti telat, ucap Destia lembut, seolah sindiran Mila dan Bu Ratna barusan hanyalah angin lalu. Agam mengangguk cepat. Iya, Des. Makasih. Dalam hati, Destia mencatat kejadian pagi ini. Kebohongan demi menjaga gengsi ini memang membuat suasana rumah tenang untuk sementara waktu. Namun, Destia tahu, ini hanyalah bom waktu. Uang 50 juta itu tidak akan bertahan selamanya dengan gaya hidup Mila dan Bu Ratna yang semakin menjadi-jadi. Dan ketika uang itu habis, Agam akan kembali jatuh ke lubang yang sama, tapi kali ini, lubangnya akan jauh lebih dalam. Nikmatilah peranmu sebagai raja, Mas. Batin Destia sambil menatap suaminya yang berangkat kerja diiringi pujian selangit dari ibu dan adiknya. Karena sebentar lagi, topeng itu akan terasa sangat berat untuk kamu pakai. Gedung kaca Nusantara Group menjulang tinggi membelah langit kota, menjadi simbol prestise bagi siapa saja yang melangkahkan kaki di dalamnya. Namun, bagi Mila, gedung ini hanyalah panggung baru untuk memamerkan betapa berkelasnya hidup yang ia jalani. Baru 1 bulan bekerja, nama Mila sudah menjadi buah bibir di divisinya. Bukan karena prestasinya yang gemilang, melainkan karena tingkah lakunya yang seolah ia adalah pemilik perusahaan. Dengan tas bermerek yang baru dibelinya minggu lalu dan sepatu hak tinggi yang berdetak nyaring, Mila berjalan melewati kubikel rekan-rekannya tanpa sedikitpun melempar senyum. Heh, itu sampah di bawah meja tolong diberesin ya. Bau tahu nggak? Ganggu konsentrasi saya. Perintah Mila seenaknya pada seorang staf office bau, OB, parubaya yang sedang mengepel lantai lorong. Nada bicaranya tinggi, membuat beberapa karyawan lain menoleh. Pak Ujang, OB yang usianya jauh di atas Mila, mengangguk sopan sambil menunduk. Maaf, Mbak Mila. Nanti saya bersihkan setelah lantai ini kering. Sekarang, Pak, saya nggak mau tahu. Kalau sepatu mahal saya kotor gara-gara debu di situ, Bapak mau ganti? Gaji Bapak setahun juga nggak bakal cukup buat beli sepatu ini. Bentak Mila sambil menunjuk sepatu barunya yang mengkilap. Seorang senior divisi, Mbak Arini, yang sejak tadi memperhatikan, akhirnya tidak tahan. Ia berdiri dari kursinya dan menghampiri meja Mila. Mila, tolong jaga bicaramu. Pak Ujang itu orang tua, bicaralah yang sopan. Lagi pula, tugasmu pagi ini merekap data penjualan minggu lalu, kenapa belum selesai? Tegur Arini tegas. Mila memutar bola matanya malas. Ia bersandar di kursinya dengan gaya meremehkan. Duh, Mbak Arini, santai sedikit kenapa sih? Data itu gampang, nanti juga selesai. Lagian ya, Mbak, saya kerja di sini itu cuma buat isi waktu luang. Kakak saya itu pengusaha sukses, manajer top di perusahaan multinasional. Gaji saya di sini MAH nggak sebanding sama uang jajan yang dikasih kakak saya. Arini menggeleng tak percaya melihat arogansi anak baru itu. Ini tempat kerja profesional, Mila. Tidak ada yang peduli siapa kakakmu. Kalau kinerjamu buruk dan attitudemu minus begini, kamu bisa kena SP. Coba aja kalau berani laporin, tantang Mila dengan senyum sinis. Saya yakin HRD bakal mikir 2 kali buat negur saya. Aura orang kaya itu beda, Mbak. Nggak bisa disamain sama karyawan biasa yang hidupnya pas-pasan nunggu tanggal muda. Keributan kecil itu ternyata tidak luput dari perhatian. Di lantai paling atas, di sebuah ruangan besar dengan dinding kaca satu arah, Pak Surya, sang direktur utama, berdiri memperhatikan layar monitor CCTV yang menampilkan suasana divisi tempat Mila bekerja. Ia melihat jelas bagaimana Mila menunjuk-nunjuk Pak Ujang dan berdebat dengan Arini. Wajah Pak Surya mengeras. Sebagai pemimpin yang merintis karir dari bawah, ia paling benci melihat karyawan yang tidak punya etika. Tangannya sudah gatal ingin memecat anak baru yang sombong itu saat itu juga.
Ia meraih telepon di mejanya, namun kemudian teringat satu nama yang memiliki kekuasaan lebih tinggi darinya di gedung ini. Pak Surya mengurungkan niatnya memanggil HRD, dan beralih mengambil ponsel pribadinya. Ia mencari sebuah kontak yang disimpan dengan nama, Ibu Deka, Dewan Komisaris. "Selamat siang, Bu," sapa Pak Surya dengan nada sangat hormat begitu panggilan tersambung. "Siang, Pak Surya. Ada perkembangan?" Suara tenang Destia terdengar dari seberang sana. Suara itu kontras sekali dengan citra ibu rumah tangga sederhana yang selama ini ia tampilkan di depan keluarganya. "Maaf mengganggu waktu Ibu. Saya hanya ingin melaporkan mengenai karyawan baru atas nama Mila, adik ipar Ibu," lapor Pak Surya hati-hati. "Perilakunya sudah mulai meresahkan divisi, Bu. Hari ini dia membentak staf kebersihan dan menantang seniornya. Dia terus-menerus membawa nama kakaknya sebagai tameng. Jujur saja Bu, ini sudah mencoreng budaya kerja perusahaan kita." Hening sejenak di ujung telepon. Pak Surya menunggu instruksi, berharap ia diberi lampu hijau untuk menendang Mila keluar. Apakah dia melakukan kesalahan fatal yang merugikan keuangan perusahaan, Pak Surya? Tanya Destia datar. "Belum, Bu. Sejauh ini baru masalah etika dan kinerja yang lambat." "Bagus. Kalau begitu, tahan dulu," perintah Destia. Pak Surya mengernyit bingung. "Tahan, Bu? Maksud Ibu, kita biarkan saja dia bersikap seperti itu?" "Benar. Biarkan dia merasa di atas angin. Biarkan dia merasa dia yang paling hebat dan paling berkuasa di sana." Suara Destia terdengar dingin dan penuh perhitungan. "Kalau Bapak pecat dia sekarang, dia hanya akan pulang ke rumah, menangis pada suaminya dan ibunya, lalu menyalahkan perusahaan Bapak yang tidak profesional. Dia tidak akan belajar apa-apa." Destia memberi jeda sebentar, seolah sedang menyusun bidak catur di kepalanya. "Saya ingin dia jatuh saat dia merasa posisinya paling tinggi. Saat dia merasa tidak tersentuh. Naikkan egonya, Pak Surya. Jangan ditegur keras dulu. Biarkan dia menumpuk kesalahan-kesalahannya sampai menjadi bukit yang akan menimbunnya sendiri nanti." Pak Surya menelan ludah. Ia merinding mendengar strategi atasan tertingginya itu. Balas dendam yang elegan namun mematikan. "Saya mengerti, Bu. Jadi strategi kita diamkan saja?" "Bukan didiamkan, tapi diawasi. Catat semua kesalahannya, sekecil apapun. Kumpulkan buktinya. Nanti akan ada waktunya kita buka rapor itu di hadapan semua orang," pungkas Destia. "Baik, Bu. Laksanakan. Oh ya, Bu, undangan untuk pesta gala tahunan bulan depan sudah kami siapkan. Apakah Ibu akan hadir sebagai tamu VVIP?" "Tentu. Itu akan menjadi panggung utamanya, Pak Surya. Pastikan Mila mendapatkan undangan itu dan pastikan dia tahu bahwa dia harus membawa pasangannya. Saya ingin melihat wajahnya saat dia tahu siapa sebenarnya yang dia sebut sampah." "Siap, Bu Dewan Komisaris." Sambungan telepon terputus. Pak Surya kembali menatap layar CCTV. Di sana, Mila terlihat sedang tertawa lepas bersama seorang rekan kerjanya yang sepertinya baru saja berhasil ia pengaruhi, sambil sesekali memamerkan jam tangan barunya. Pak Surya menggeleng pelan sambil bergumam, "Kasihan sekali kamu, Nak. Kamu sedang menggali kuburanmu sendiri sambil tertawa." Sementara itu, di rumah, Destia meletakkan ponselnya di atas meja dapur. Ia kembali melanjutkan kegiatannya memotong sayuran untuk makan malam. Wajahnya kembali menjadi wajah istri yang penurut dan sederhana. Namun, di dalam hatinya, hitungan mundur sudah dimulai. "Terbanglah, Mila," bisik Destia pada pisau dapur yang berkilat di tangannya. "Langitnya masih luas. Tapi ingat, aku yang memegang kendali cuacanya." Suasana kantor Nusantara Group pagi itu terasa berbeda dari biasanya. Bisik-bisik antusias terdengar dari setiap sudut kubikel, menggantikan suara ketikan keyboard yang monoton. Penyebabnya adalah sebuah amplop tebal berwarna emas yang baru saja dibagikan oleh tim HRD ke setiap meja karyawan. Mila mengambil amplop itu dengan ujung jarinya yang lentik, seolah sedang memegang barang keramat. Ia membuka segel lilin merah di belakangnya, dan menarik keluar sebuah kartu undangan yang terbuat dari bahan bludru mewah. Tinta emas yang tertera di sana berkilauan ditimpa lampu neon kantor. "Undangan pesta gala tahunan Nusantara Group,
gumam Mila membaca tulisan itu. Matanya berbinar saat membaca baris berikutnya, bertempat di Grand Ballroom Hotel Imperial. Wajib dihadiri oleh seluruh karyawan beserta pasangan atau keluarga inti. Senyum Mila merekah lebar. Ini dia momen yang ia tunggu-tunggu. Ini bukan sekadar pesta makan malam biasa, ini adalah panggung pembuktian diri. Selama ini ia sudah koar-koar tentang betapa kayanya keluarganya. Dan sekarang saatnya ia membuktikan ucapannya itu secara visual kepada rekan-rekannya yang sering menatapnya sinis. Hotel Imperial, hotel bintang 5 yang paling mahal di kota ini, ucap Mila bangga, sengaja mengeraskan suaranya agar tetangga kubikelnya mendengar. Akhirnya ada acara yang levelnya sesuai sama standar aku. Sore harinya, kepulangan Mila ke rumah disambut dengan kehebohan yang ia ciptakan sendiri. Ia meletakkan undangan emas itu di tengah meja makan seolah-olah itu adalah piala kemenangan. "Bu, Mas Agam, lihat ini," seru Mila sambil menunjuk undangan tersebut. Bu Ratna segera menyambar kartu itu, meraba tekstur bludrunya dengan kagum. "Wah, mewah sekali, Mil. Ini undangan apa?" "Itu pesta gala kantor aku, Bu. Cuma orang-orang terpilih yang bisa bikin pesta semewah ini. Dan lihat aturannya, boleh bawa keluarga," jelas Mila dengan mata berapi-api. Ia beralih menatap kakaknya yang baru saja melonggarkan dasi dengan wajah lelah. "Mas Agam wajib datang," perintah Mila tanpa basa-basi. "Mas harus jadi pendamping aku di sana. Mas harus pakai jas Mas yang paling mahal, jam tangan yang waktu itu Mas beli, pokoknya Mas harus kelihatan kayak CEO sukses. Aku mau pamer ke teman-teman kantor kalau kakakku itu bukan orang sembarangan." Agam menghela napas panjang, menyandarkan punggungnya di kursi makan. Wajahnya menyeratkan keengganan. Pesta seperti itu berarti pengeluaran lagi. Ia harus memikirkan bensin, mungkin harus laundry jas mahalnya, atau bahkan Mila akan minta dibelikan sepatu baru lagi untuk acara itu. "Harus banget ya, Mil? Mas lagi banyak kerjaan di kantor, takutnya lembur," elak Agam halus. "Ih, Mas Agam." Mila menghentakkan kakinya seperti anak kecil. "Ini kesempatan langka. Mas tega biarin adiknya datang sendirian? Nanti dikira aku bohong soal kekayaan Mas. Pokoknya Mas harus datang. Titik. Mas kan manajer, masa acara ginian aja nggak bisa atur waktu?" Bu Ratna ikut menimpali, membela putri kesayangannya. "Iya, Gam. Turuti saja kemauan adikmu. Sekali-sekali kamu muncul di lingkungan elit, siapa tahu nambah relasi bisnis juga buat kamu. Jangan bikin adikmu kecewa." Agam yang tidak pernah bisa menang melawan dua wanita ini, akhirnya mengangguk pasrah. Iya, Mas datang." Mila bersorak girang. Namun, senyumnya sedikit memudar saat ekor matanya menangkap sosok Destia yang sedang menghidangkan sayur lodeh di meja makan. Destia tampak tenang, seolah tidak tertarik dengan pembicaraan mereka. Namun, aturan di undangan itu jelas tertulis, pasangan. Jika Agam datang, aneh rasanya jika istrinya tidak ikut, apalagi jika kolega Mila bertanya. Mila menatap Destia dengan pandangan menilai, dari ujung rambut yang digelung sederhana, hingga ujung kaki yang hanya beralaskan sandal rumah biasa. Ada keraguan besar di wajah Mila. "Mbak Destia." Panggil Mila dengan nada yang dibuat-buat manis namun penuh racun. Destia menoleh, menatap adik iparnya dengan sorot mata teduh. "Ya, Mila. Sebenarnya di undangan ini boleh bawa pasangan. Jadi, ya terpaksa Mas Agam harus bawa kamu juga," ucap Mila setengah hati. "Tapi aku minta satu hal ya, Mbak." Mila mendekatkan wajahnya, menatap Destia tajam. "Tolong, sadar diri. Ini pesta kelas atas. Yang datang itu direktur, komisaris, orang-orang kaya beneran. Jangan sampai penampilan Mbak bikin malu aku dan Mas Agam." "Maksud kamu?" tanya Destia pelan. "Ya maksudku, jangan pakai baju-baju pasar Mbak yang murahan itu. Jangan dandan menor kayak ondel-ondel, tapi jangan juga kucel kayak pembantu. Pokoknya Mbak harus bisa ngimbangin Mas Agam. Kalau nggak punya baju bagus, bilang. Nanti biar Mas Agam beliin, atau sewa kek. Jangan sampai teman kantorku nanya, itu pembantunya Agam ya." "Kan aku yang malu," cecar Mila tanpa rem. Agam tampak tidak nyaman mendengar ucapan adiknya yang terlalu kasar, tapi lagi-lagi,
ia diam saja. Ia hanya melirik Destia dengan tatapan meminta maaf yang klise. Destia terdiam sejenak. Hinaannya semakin spesifik. Mila benar-benar tidak tahu bahwa pesta itu sebenarnya diadakan menggunakan uang dari keuntungan perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Destia. Bahwa Destialah yang menyetujui anggaran untuk pesta mewah itu agar karyawannya senang. Destia tersenyum tipis. Sangat tipis hingga hampir tak terlihat. Baik, Mila. Aku akan ikut. Jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu malu. Aku akan menyesuaikan diri. Baguslah kalau sadar, cibir Mila sambil kembali mengagumi undangannya. Ingat ya, di sana nanti Mbak jangan banyak omong. Cukup senyum dan angguk-angguk aja. Biar Mas Agam yang ngobrol sama orang-orang penting. Tentu, jawab Destia singkat. Malam itu, saat semua orang sudah tidur, Destia duduk di tepi ranjangnya. Ia membuka laci nakas dan mengambil sebuah kartu nama hitam dengan tulisan emas, Eksekutif Desainer. Ia menimang kartu itu sejenak. Jangan bikin malu ya. Gumam Destia menirukan ucapan Mila. Ia meraih ponselnya dan mengirimkan sebuah pesan singkat pada nomor di kartu nama tersebut. Siapkan gaun terbaik untuk minggu depan. Simpel, elegan, tapi intimidatif. Warna biru donker. Jangan kirim ke rumah, saya ambil sendiri di butik. Destia meletakkan ponselnya kembali. Pesta minggu depan bukan hanya sekadar perayaan perusahaan. Itu akan menjadi panggung di mana ia akan melihat sandiwara keluarganya mencapai klimaks. Ia akan datang, bukan sebagai istri Agam yang memalukan, tapi sebagai sosok yang bahkan Mila sendiri tidak akan sanggup menatap matanya. Kita lihat nanti, siapa yang akan menundukkan kepala karena malu, bisik Destia pada kegelapan kamar, lalu memejamkan matanya dengan tenang. Hari-hari menjelang pesta gala tahunan terasa berjalan begitu lambat bagi Agam, namun begitu cepat bagi Mila. Sejak undangan emas itu mendarat di rumah, atmosfer di kediaman mereka berubah menjadi seperti pusat mode dadakan yang penuh ketegangan finansial. Sore itu, di sebuah butik desainer lokal yang cukup ternama di pusat perbelanjaan elit, Mila sedang berputar-putar di depan cermin besar. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah menyala dengan payet-payet berkilauan yang memenuhi bagian dada hingga pinggang. Potongannya ketat, menonjolkan lekuk tubuh, sangat mencolok dan berteriak, "Lihat aku." "Gimana, Mas? Gila, ini mewah banget kan? Kalau aku pakai ini, dijamin semua mata di ballroom bakal tertuju ke aku," ujar Mila sambil mengibaskan bagian bawah gaunnya dengan genit. Agam berdiri di belakangnya, memegang beberapa tas belanjaan lain, sepatu baru dan tas tangan kecil yang warnanya senada dengan gaun itu. Wajah Agam tampak pucat saat matanya melirik price tag yang menggantung di punggung gaun Mila. 8 juta rupiah. Hanya untuk sepotong kain yang akan dipakai satu malam. Bagus sih, Mil. Tapi, apa nggak terlalu mencolok warnanya? Terus harganya juga lumayan. Agam mencoba bernegosiasi dengan suara pelan, takut didengar pelayan butik yang berdiri tak jauh dari mereka. Mila langsung cemberut, ekspresi wajahnya berubah drastis dari ceria menjadi kesal. "Mas Agam kok gitu sih? Ini kan investasi, Mas. Kalau aku kelihatan berkelas, orang-orang kantor bakal segan sama aku. Karir aku bakal nanjak. Mas mau adiknya kelihatan gembel pakai baju sewaan?" "Bukan gitu, tapi kan kamu baru beli tas kemarin." "Uang Mas." "Uang Mas kan banyak," potong Mila cepat. "Kemarin Mas kasih ibu uang belanja tebal banget. Masa buat adik sendiri pelit? Lagian Mas Agam kan manajer. Gaji Mas pasti cukuplah buat nyenengin adik sekali-kali. Nanti kalau aku udah sukses jadi manajer kayak Mas, aku ganti deh." Agam menelan ludah. Uang banyak? Yang dimaksud Mila adalah sisa uang tabungan Destia yang ia berikan kemarin. Uang itu seharusnya untuk pegangan hidup sebulan ke depan, bukan untuk dibakar dalam satu hari belanja. Namun, melihat tatapan menuntut Mila dan senyum ramah pelayan butik yang seolah menekan egonya, pertahanan Agam runtuh lagi. "Ya sudah. Ambil yang itu," ucap Agam pasrah. "Yes. Makasih Mas Agam ganteng," seru Mila kegirangan. Ia segera berlari ke ruang ganti, meninggalkan Agam yang berjalan gontai menuju kasir. Saat menggesek kartu debitnya, tangan Agam sedikit gemetar. Saldo di rekeningnya kini menyusut drastis,
kembali ke angka yang mengkhawatirkan. Bayangan wajah Teduh Destia yang memberikan uang itu dengan tulus berkelebat di benaknya, membuat rasa bersalah Agam semakin menumpuk di dada. Sesampainya di rumah, fashion show berlanjut. Bu Ratna menyambut kedatangan anak-anaknya dengan antusias. Mila memamerkan gaun merahnya di ruang tamu, membuat ibunya berdecak kagum berkali-kali. Masya Allah, cantiknya anak ibu. Persis artis sinetron. Puji Bu Ratna sambil mengelus bahan gaun itu. Kalau kamu pakai ini, istri direktur pun pasti kalah saing. Mil, kamu pasti jadi bintang pesta. Pasti dong, Bu. Mila gitu loh, sahut Mila sombong. Destia keluar dari dapur membawa nampan berisi teh hangat. Ia meletakkan nampan itu di meja tanpa suara, lalu berdiri diam memperhatikan kehebohan ibu dan anak itu. Mila yang menyadari kehadiran Destia, langsung menoleh dengan tatapan meremehkan. Nah, mumpung ada orangnya. Mbak Destia, mana baju yang mau Mbak pakai nanti? Jangan bilang Mbak belum siapin apa-apa. Bu Ratna ikut menatap menantunya sinis. Iya, Destia. Tunjukkan sini. Ibu nggak mau ya kamu pakai baju yang sudah bulukan atau model zaman purba. Ingat, kamu bawa nama Agam. Destia tersenyum tipis. Sudah ada kok, Bu. Ada di lemari. Coba ambil, bawa sini. Aku mau lihat layak atau enggak. Perintah Mila seenaknya. Destia menggeleng pelan. Nggak perlu, Mila. Bajunya sederhana saja. Warnanya gelap. Nggak mencolok seperti punya kamu. Aku nggak mau menyaingi kamu. Biar kamu saja yang jadi bintangnya. Jawaban Destia itu sebenarnya taktik untuk menghindari perdebatan panjang, sekaligus menyembunyikan fakta bahwa ia tidak menyimpan gaun itu di rumah. Gaun miliknya masih tersimpan rapi di butik eksklusif langganan para konglomerat, tempat yang bahkan Mila tidak tahu keberadaannya. Mendengar jawaban Destia, Mila tertawa mengejek. Halah, bilang aja baju lama kan? Atau baju diskonan Tanah Abang? Ya sudahlah, terserah. Yang penting Mbak mandi yang bersih, dandan yang rapi. Jangan sampai dikira pembantu yang nyasar masuk hotel. Paling dia di sana cuma jadi patung. Mil, timpal Bu Ratna sambil menyeruput tehnya. Dia mana ngerti obrolan orang kantoran. Paling cuma plonga-plongo cari makanan gratis. Kamu jangan deket-deket dia nanti, biar nggak ketularan aura suramnya. Agam yang duduk di sofa sambil memijat keningnya merasa tidak enak hati, tapi ia terlalu lelah untuk membela istrinya. Sudah, Bu. Mila. Jangan bicara begitu. Destia istriku. Justru karena istri kamu, Ibu ingatkan, Gam, balas Bu Ratna tajam. Istrimu itu cerminan kamu. Kalau dia tampil kucel, kamu yang malu. Harusnya kamu belikan dia baju baru juga, tapi ya, percuma juga sih kalau dasarnya nggak punya aura nyonya. Destia hanya menunduk sedikit, menyembunyikan kilatan matanya. Saya permisi ke belakang dulu, mau menyiapkan makan malam. Ia berjalan menjauh dari ruang tamu, meninggalkan tawa renyah Mila dan omelan Bu Ratna, yang masih membahas betapa tidak sepadannya Destia bersanding dengan Agam. Di dapur yang sepi, Destia mencuci piring dengan gerakan tenang namun bertenaga. Air keran mengalir deras, meredam suara dari ruang depan. Sederhana, gumam Destia pada dirinya sendiri. Ia teringat gaun yang sudah ia pesan. Gaun itu memang terlihat sederhana di mata orang awam karena tidak penuh payet atau warna neon. Namun, gaun itu terbuat dari sutra kualitas terbaik di dunia, dengan potongan timeles karya desainer yang biasa melayani ibu negara. Harganya 10 kali lipat dari gaun merah norak yang dibanggakan Mila. Ditambah dengan satu set perhiasan berlian minimalis yang selama ini ia simpan di brankas bank, penampilan Destia nanti bukan untuk mencari perhatian, tapi untuk menunjukkan power. Tunggu saja, Bu Ratna, Mila, bisik Destia, mematikan keran air. Kalian akan melihat perbedaan antara orang kaya baru yang berisik dengan pemilik tahta yang sebenarnya. Malam semakin larut. Di kamar, Agam sudah tertidur pulas karena kelelahan, dengkurannya terdengar halus. Destia duduk di sisi ranjang, menatap wajah suaminya. Ada rasa kasihan, tapi juga kekecewaan yang mendalam. Agam memilih jalan ini, jalan di mana ia membiarkan istrinya diinjak-injak demi ego keluarganya.
Destia membuka ponselnya, mengecek satu pesan masuk dari Pak Surya. Bu, seat arangemen sudah diatur. Meja Ibu ada di baris paling depan, meja VVIP nomor 1. Meja Pak Agam dan Ibu Mila ada di baris tengah, meja nomor 45. Apakah perlu diubah? Jari Destia menari di atas layar, mengetik balasan singkat. Biarkan begitu. Jarak itu perlu untuk memperjelas posisi kami nanti. Destia meletakkan ponselnya dan membaringkan tubuhnya di samping Agam. Besok adalah harinya. Hari di mana topeng-topeng akan terbuka, dan realita akan menghantam mereka yang selama ini hidup dalam gelembung kesombongan. Pesta Gala Tahunan Nusantara Group akan menjadi malam yang tak terlupakan, terutama bagi seorang Mila. Lampu gantung kristal raksasa yang menghiasi lobi Hotel Imperial memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan, menciptakan atmosfer kemewahan yang menyilaukan mata. Malam itu, lobi hotel dipenuhi oleh tamu-tamu berpakaian necis, wangi parfum mahal yang saling bertabrakan di udara. Sebuah taksi online berhenti di depan lobi. Pintu terbuka, dan turunlah sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah menyala, diikuti oleh gaun merah penuh payet yang berkilauan ditimpa cahaya lampu. Mila melangkah keluar dengan dagu terangkat tinggi, seolah ia adalah selebriti yang sedang berjalan di karpet merah. Di belakangnya, Aga menyusul dengan setelan jas yang ia beli 2 tahun lalu. Wajahnya tampak sedikit tegang memikirkan biaya taksi yang baru saja ia bayar dengan saldo yang kian menipis. Terakhir, Destia turun dari sisi pintu yang lain. Penampilannya sangat kontras dengan adik iparnya. Destia mengenakan gaun panjang berwarna biru donker, navy blue, dengan potongan alain yang jatuh sempurna di tubuhnya. Tidak ada payet, tidak ada manik-manik yang menyilaukan. Hanya kain sutra halus yang membalut tubuhnya dengan elegan, dipadukan dengan clutch hitam kecil dan rambut yang disanggul modern namun rapi. Di lehernya, melingkar sebuah kalung berlian kecil dengan satu mata soliter yang memancarkan kilau tajam namun tersembunyi. Mila menoleh ke arah Destia dan langsung mendengus meremehkan. Ia memindai penampilan kakak iparnya dari atas ke bawah dengan tatapan mencela. "Ya ampun, Mbak Destia," komentar Mila pedas. Suaranya cukup keras hingga beberapa orang di dekat pintu masuk menoleh. "Ini pesta gala, bukan acara melayat. Kenapa bajunya gelap dan polos begitu sih? Nggak ada glamor-glamornya sama sekali. Kebanting banget sama aku." Agam yang berdiri di antara mereka tampak gelisah. "Sudah, Mil. Bagus kok, kelihatan rapi." "Rapi doang nggak cukup, Mas. Ini tuh high class event," bantah Mila sambil membenarkan tatanan rambutnya. "Ya sudahlah, untung Mbak Destia jalannya di belakang. Jadi orang-orang fokusnya ke aku sama Mas Agam aja. Ayo, Mas." Mila langsung menggandeng lengan Agam dengan posesif, menyeret kakaknya masuk ke dalam ballroom. Destia hanya tersenyum tipis menanggapi hinaan itu, lalu melangkah perlahan mengikuti mereka, menjaga jarak beberapa meter di belakang layaknya seorang asisten pribadi yang patuh. Di dalam Grand Ballroom, suasana jauh lebih megah. Ratusan meja bundar tertata rapi dengan taplak putih bersih dan centerpiece bunga segar yang wangi. Panggung utama di depan sana dihiasi layar LED raksasa bertuliskan, Nusantara Group Annual Gala Dinner. Mila memekik kecil saat melihat rombongan teman-teman divisinya berkumpul di dekat meja prasmanan koktail. Ia segera menarik Agam mendekat. "Hai guys," sapa Mila dengan nada dibuat seceria mungkin. Rekan-rekan kerjanya, segerombolan wanita muda yang juga berdandan maksimal, menoleh serempak. Mila. Wah, gila gaun lo cetar banget," puji salah satu temannya yang bernama Siska. Mila tertawa bangga, mengibaskan rambutnya. "Iya dong, harus totalitas. Oh ya, kenalin nih, ini kakak gue yang sering gue ceritain. Mas Agam." Agam tersenyum canggung, mengulurkan tangan. "Agam. Mas Agam ini manajer investasi di perusahaan multinasional lo," tambah Mila cepat, melebih-lebihkan jabatan kakaknya demi gengsi. "Dia yang fasilitasi semua outfit gue malam ini. Biasalah, kakak sayang adik." Teman-teman Mila menatap Agam dengan pandangan kagum yang dibuat-buat. "Wah, enak banget punya kakak royal. Halo Mas Agam." Di tengah percakapan basa-basi itu, Siska menyadari kehadiran Destia yang berdiri diam agak jauh di belakang Agam. Itu siapa, Mil? Yang baju biru gelap itu?"
Saudara lo juga? Tanya Siska sambil menunjuk Destia dengan dagunya. Wajah Mila berubah masam seketika. Ia melirik Destia sekilas lalu kembali menatap teman-temannya sambil berbisik, seolah takut ketahuan. Oh, itu istri kakak gue, jawab Mila setengah hati. Istrinya? Siska menatap Destia lagi dengan tatapan menilai yang tidak sopan. Kok beda banget auranya sama Mas Agam? Mas Agam kelihatan eksekutif, istrinya kayak plain banget ya? Kayak ibu-ibu komplek biasa. Teman Mila yang lain menimpali sambil terkikik. Kirain tadi asisten rumah tangga lo yang diajak buat bawain tas. Mil, soalnya dia diam aja di situ kayak orang bingung. Mila tertawa renyah mendengar ejekan itu. Bukannya membela, ia malah memanasi suasana. SSST, jangan kenceng-kenceng, nanti orangnya dengar. Ya gitulah, namanya juga ibu rumah tangga murni. Dunianya cuma kasur sama dapur. Jadi maklum aja kalau dia kaku masuk hotel bintang 5 begini. Gue aja sebenarnya malu ngajak dia, takut ngerusak pemandangan. Destia mendengar semua itu. Telinganya menangkap jelas setiap kata yang diucapkan adik ipar dan teman-temannya. Namun, ekspresi wajahnya tidak berubah sedikit pun. Ia tetap berdiri tegak, memegang klatnya dengan santai. Matanya menyapu seisi ruangan, mengamati para tamu undangan yang hadir. Dari kejauhan, ia melihat Pak Surya sedang berbincang dengan beberapa direktur cabang. Mata Pak Surya sempat bertemu dengan mata Destia. Sang direktur utama itu hampir saja membungkukkan badan secara refleks. Namun Destia memberikan isyarat mata yang sangat halus, sebuah kedipan pelan, meminta Pak Surya untuk tetap diam dan tidak mendekat dulu. Pak Surya mengerti, ia segera mengalihkan pandangannya, kembali berpura-pura tidak melihat sang pemilik tahta. Mas Agam, ambilin minum dong buat kita. Rengek Mila manja, memutus kontak mata Destia dengan Pak Surya. Iya, sebentar. Agam bergegas menuju meja minuman, meninggalkan Destia sendirian dikelilingi serigala-serigala bergaun pesta. Mila kembali asyik mengobrol dengan teman-temannya, sengaja memunggungi Destia. Destia akhirnya memilih untuk mundur, mencari sudut yang lebih tenang di dekat pilar besar. Ia tidak tertarik untuk bergabung dalam percakapan kosong yang hanya berisi pameran tas dan gosip kantor. Saat sedang berdiri sendirian, seorang pelayan lewat membawa nampan canape. Destia mengambil satu dengan anggun. Gerakan tangannya, cara ia memegang gelas minumannya, memancarkan keanggunan alami yang tidak bisa dipelajari secara instan. Beberapa tamu pria tua yang duduk di meja VIP sempat melirik ke arah Destia, mengenali aura mahal yang tidak dipahami oleh Mila dan teman-temannya. Gaun sutra itu, bagi mata yang terlatih, jelas bukan barang murah. Itu adalah karya seni. Tiba-tiba, suara MC terdengar menggema dari pengeras suara, meminta seluruh hadirin untuk menempati meja masing-masing karena acara inti akan segera dimulai. Ayo guys, kita duduk. Meja kita di mana? Tanya Mila heboh. Kita di meja nomor 45, agak tengah, jawab Siska. Mila segera menarik lengan Agam yang baru kembali membawa minuman. Ayo mas, kita duduk. Mbak Destia, ayo buruan. Jangan lelet, nanti dikira nggak dapat kursi. Destia mengikuti mereka menuju meja nomor 45. Meja itu letaknya cukup strategis, namun jelas bukan meja utama. Di sekeliling mereka adalah staf level menengah dan junior. Mila duduk dengan bangga, meletakkan tas mahalnya di atas meja agar semua orang bisa melihat logonya. Agam duduk di sebelahnya, menyeka keringat dingin di dahinya karena AC ruangan yang dingin tidak mampu mendinginkan kecemasannya berada di lingkungan yang asing ini. Destia duduk di kursi yang tersisa, tepat di sebelah Agam. Ia duduk dengan punggung tegak, tenang dan diam. Duh, semoga makanannya enak ya. Katanya catering hotel ini mahal banget per pax-nya. Oceh Mila tak henti-henti. Oh ya, dengar-dengar nanti ada door prize motor juga. Mas Agam harus doain aku menang ya. Lampu ruangan perlahan meredup, menyisakan lampu sorot yang terpusat ke panggung. Musik orkestra yang megah mulai dimainkan sebagai pembuka. MC pria dan wanita naik ke panggung dengan semangat. Selamat malam keluarga besar Nusantara Group. Selamat datang di malam apresiasi yang penuh bintang ini. Tepuk tangan gemuruh membahana di seluruh ruangan. Mila bertepuk tangan paling kencang, wajahnya berseri-seri.
Ia merasa inilah dunia yang seharusnya ia tinggali. Dunia gemerlap, tepuk tangan, dan pengakuan. Dan malam ini, lanjut sang MC dengan suara berat dan dramatis, adalah malam yang sangat spesial. Karena untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, sosok yang memegang kendali tertinggi di perusahaan kita, yang selama ini bekerja dalam senyap membawa Nusantara Group menuju puncak kesuksesan, hadir di tengah-tengah kita. Suasana mendadak hening penuh antisipasi. Mila menyenggol lengan Agam. "Tuh kan Mas, komisaris utama dateng. Katanya orangnya misterius banget. Pasti orang tua bangka yang galak." MC melanjutkan, "Mari kita sambut dengan hormat, Bapak Direktur Utama kita, Bapak Surya, yang akan memberikan sambutan sekaligus memperkenalkan pimpinan tertinggi kita." Pak Surya naik ke atas panggung diiringi tepuk tangan sopan. Wajahnya serius namun ada senyum bangga yang tersungging di bibirnya. Ia berdiri di podium, memandang ke seluruh penjuru ruangan, matanya berhenti sejenak tepat di meja nomor 45, menatap lurus ke arah wanita bergaun biru gelap yang duduk tenang di sana. Mila yang merasa Pak Surya melihat ke arah mejanya langsung berbisik panik namun girang pada Agam. Mas? Pak Surya liatin ke sini. Kayaknya dia ngenalin aku deh sebagai karyawan baru yang potensial. Gila, aku diperhatiin direktur utama." Destia, yang duduk di samping Agam, hanya tersenyum samar mendengar kepedean adik iparnya yang sudah melampaui batas kewajaran itu. "Nikmatilah detik-detik terakhir hayalanmu, Mila," batin Destia. "Karena setelah ini, realita akan memukulmu telak." Di atas podium yang bermandikan cahaya sorot, Pak Surya berdiri dengan wibawa penuh. Ia membetulkan posisi mikrofonnya sejenak, membiarkan keheningan menyelimuti ruangan Grand Ballroom yang luas itu. Ribuan mata tertuju padanya, menanti kelanjutan kalimat yang menggantung di udara. "Hadirin sekalian," suara bariton Pak Surya menggema jernih. "Nusantara Group tahun ini mencatatkan keuntungan terbesar sepanjang sejarah perusahaan. Kita telah membuka 10 cabang baru dan mengakuisisi 2 perusahaan rintisan yang potensial." Tepuk tangan kembali membahana, namun Pak Surya segera mengangkat tangan kanannya, meminta ketenangan kembali. "Namun, semua keberhasilan ini bukanlah kerja keras saya seorang diri. Ada satu sosok yang menjadi otak di balik semua strategi besar kita. Sosok yang selama ini memilih untuk tetap berada di balik layar, memantau kita, mendukung kita, dan memastikan kapal besar ini berlayar ke arah yang benar. Beliau adalah Dewan Komisaris Utama kita, sekaligus pemegang saham pengendali tunggal Nusantara Group." Di meja nomor 45, Mila menyikut lengan Agam dengan antusias. Matanya berbinar-binar penuh ambisi. "Dengar tuh, Mas," bisik Mila dengan suara tertahan namun tajam. "Pemegang saham tunggal. Itu artinya dia yang punya semuanya. Mas Agam harus siap-siap kartu nama, ya. Nanti kalau ada sesi ramah tamah, kita harus pepet orang ini. Siapa tahu Mas Agam bisa dapat suntikan modal atau proyek kerjasama. Jangan cuma diam aja kayak patung." Agam mengangguk ragu, tangannya meremas serbet makan di pangkuannya. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. Ia merasa sangat kecil berada di tempat ini, apalagi disuruh bermanuver bisnis dengan orang yang levelnya jauh di atas langit. "Iya, Mil. Nanti Mas coba," jawab Agam pelan, suaranya terdengar tidak meyakinkan. Mila mendecakkan lidah, kesal melihat kakaknya yang kurang agresif. Ia kemudian menoleh ke arah Destia yang duduk tenang di sisi lain Agam. Destia sedang menyesap air mineralnya dengan gerakan yang sangat halus, matanya menatap lurus ke arah Pak Surya di panggung. "Mbak Destia, perhatiin tuh," tegur Mila sinis. "Lihat gimana orang-orang sukses bicara. Visinya jauh ke depan. Bukan cuma mikirin besok mau masak apa atau harga cabai naik berapa. Mbak tuh harusnya belajar dari suasana kayak gini, biar wawasannya terbuka dikit. Jangan cuma jadi beban suami yang taunya minta duit belanja." Destia menurunkan gelasnya perlahan. Ia menoleh sedikit ke arah Mila, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum misterius. "Aku sedang memperhatikan, Mila. Sangat memperhatikan." "Halah, sok ngerti," cibir Mila sambil memutar bola matanya. "Paling juga Mbak nggak paham istilah akuisisi atau saham pengendali. Udah, diam aja. Jangan malu-maluin aku kalau nanti komisarisnya lewat sini." Di panggung,
Pak Surya kembali berbicara. Nada suaranya kini terdengar lebih emosional dan penuh hormat. Banyak rumor yang beredar bahwa pemilik perusahaan ini adalah konglomerat asing, atau mungkin politisi tua yang duduk di kursi roda. Tapi malam ini, saya ingin mematahkan semua rumor itu. Beliau ada di sini, duduk bersama kalian, menikmati hidangan yang sama, dan bernapas di udara yang sama. Gumam penasaran mulai terdengar riuh rendah di seluruh ruangan. Para tamu saling toleh, menatap meja kiri dan kanan mereka, mencoba menebak siapa sosok yang dimaksud. Saya mengundang beliau hadir malam ini, karena beliau ingin melihat langsung wajah-wajah orang yang telah bekerja keras untuk perusahaannya. Beliau ingin memastikan bahwa kesejahteraan kalian terjamin. Lanjut Pak Surya. Jantung Mila berdegup kencang. Ia merapikan kerah gaun merahnya yang mencolok, lalu membenarkan posisi duduknya agar terlihat lebih tegap dan profesional. Mas, dia bilang duduk di antara kita. Bisik Mila heboh pada Agam. Jangan-jangan komisarisnya duduk di area VIP dekat sini? Atau jangan-jangan dia nyamar jadi orang biasa buat ngetes karyawan? Aduh, untung aku dandan maksimal hari ini. Siapa tahu dia ngelirik aku. Mungkin, Mil. Berdoa saja. Sahut Agam asal, pikirannya lebih fokus pada rasa lapar yang mulai menyerang namun ia malu untuk mengambil makanan lebih dulu. Dan sekarang, suara Pak Surya meninggi, mencapai klimaks pidatonya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, saya akan turun dan menjemput beliau untuk naik ke atas panggung, memberikan sambutan kehormatan bagi kita semua. Lampu sorot utama yang tadinya menyorot Pak Surya, kini melebar. Pak Surya melangkah mundur dari podium, menuruni anak tangga panggung dengan langkah tegap. Musik latar berubah menjadi instrumen yang megah dan mendebarkan, membangun ketegangan yang sempurna. Semua kepala menoleh mengikuti arah langkah Pak Surya. Sang direktur utama berjalan membelah kerumunan meja bundar. Ia melewati barisan meja direksi, melewati meja manajer senior, dan terus berjalan menuju bagian tengah ruangan. Mas. Dia jalan ke arah sini. Pekik Mila tertahan, tangannya mencengkeram lengan jas Agam dengan kuat. Lihat Mas. Pak Surya lihatnya lurus ke meja kita. Sumpah, dia jalan ke sini. Agam ikut tegang. Masa sih, Mil? Mungkin meja belakang kita? Enggak Mas. Itu matanya natap ke sini. Mila panik sekaligus girang luar biasa. Aduh, gimana nih? Penampilanku udah oke belum? Mas Agam, dasinya rapihin. Cepetan. Mila sibuk mematut diri, merasa yakin bahwa dirinya lah yang menjadi pusat perhatian. Dalam otaknya yang dipenuhi fantasi, ia membayangkan Pak Surya akan menghampirinya, memuji kinerjanya sebagai karyawan baru yang fenomenal, dan mungkin memberinya promosi dadakan di depan semua orang. Pak Surya semakin dekat. 10 meter. 5 meter. Jantung Mila serasa mau copot. Ia melihat Pak Surya tersenyum. Senyum itu mengarah tepat ke meja nomor 45. Mas, berdiri Mas. Kita harus sambut. Perintah Mila. Dengan percaya diri selangit, Mila berdiri dari kursinya. Ia mengembangkan senyum lebar yang sudah ia latih di depan cermin, siap mengulurkan tangan untuk menyambut bos besarnya. Agam, yang bingung dan terbawa arus kepanikan adiknya, ikut berdiri dengan canggung. Hanya satu orang yang tetap duduk tenang di meja itu. Destia. Destia tidak bergeming sedikit pun. Ia hanya meletakkan clutch hitamnya di atas meja dengan gerakan lambat, lalu menautkan jari-jarinya di pangkuan dengan anggun. Tatapan matanya bertemu pandang dengan Pak Surya yang kini hanya berjarak beberapa langkah saja. Mila, yang sudah berdiri dan menghalangi pandangan Destia, merentangkan tangannya sedikit, bersiap untuk momen bersejarah dalam hidupnya. Selamat malam, Pak Sur. Sapa Mila dengan suara manis yang dibuat-buat, tangannya terulur ke depan. Namun, dunia Mila seakan berhenti berputar detik itu juga. Pak Surya tidak menghentikan langkahnya di depan Mila. Ia tidak menyambut uluran tangan Mila. Ia bahkan tidak menoleh sedikit pun pada wanita bergaun merah yang berdiri menghalanginya itu. Dengan gerakan halus namun tegas, Pak Surya menggeser tubuhnya sedikit ke samping. Melewati Mila begitu saja seolah adik ipar Agam itu hanyalah tiang penyangga gedung yang tak kasat mata. Senyum Mila membeku di udara. Tangannya yang terulur menggantung hampa.
Pak Surya berhenti tepat di samping kursi tempat Destia duduk. Suasana di sekitar meja 45 mendadak senyap, seolah oksigen tersedot habis keluar ruangan. Orang-orang di meja sebelah menahan napas, mata mereka terbelalak menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal itu. Sang direktur utama yang disegani ribuan karyawan itu perlahan menundukkan badannya, membungkuk dalam posisi hormat yang sangat dalam, posisi yang hanya dilakukan seorang bawahan kepada atasan tertingginya. "Selamat malam," ucap Pak Surya dengan suara yang terdengar jelas di keheningan itu. Mila menoleh kaku, lehernya terasa berderit. Ia melihat Pak Surya membungkuk bukan padanya, bukan pada Agam, tapi pada wanita berbaju biru gelap yang baru saja ia hina, kampungan. Destia mengangkat wajahnya, menatap Pak Surya, lalu tersenyum tipis. Senyum seorang ratu yang menerima penghormatan dari panglimanya. "Malam, Pak Surya," jawab Destia tenang. Kata-kata Pak Surya masih menggantung di udara, namun dampaknya bagaikan bom atom yang meledak tanpa suara. Waktu seolah berhenti berdetak di meja nomor 45. "Selamat datang, Ibu Dewan Komisaris," ulang Pak Surya dengan nada yang lebih tegas, memastikan tidak ada satupun telinga yang salah dengar. "Mohon maaf jika sambutan kami kurang berkenan. Silakan, Bu. Kursi kehormatan di meja utama sudah kami siapkan untuk Ibu." Mila, yang masih berdiri kaku dengan tangan terulur hampa, merasa darah di tubuhnya surut seketika ke kaki. Wajahnya yang semula merah merona karena blush on mahal, kini memucat seperti kertas. Mulutnya terbuka, bergerak-gerak ingin mengeluarkan suara, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Otaknya mengalami korsleting, menolak memproses informasi yang baru saja didengarnya. "Komisaris? Destia? Kakak iparnya yang selama ini ia sebut benalu? Perempuan yang ia suruh mencuci piring dan ia hina karena bajunya, kampungan?" "Pak Surya." Akhirnya suara Mila keluar, terdengar mencicit dan pecah. Bapak pasti salah orang, kan? Ini Destia, Pak. Dia cuma kakak ipar saya. Dia ibu rumah tangga biasa. Dia nggak kerja. Bapak pasti bercanda, kan?" Mila tertawa sumbang, tawa histeris yang terdengar menyedihkan di tengah keheningan ribuan orang. Ia mencoba menyentuh lengan Pak Surya, berusaha menyadarkan direktur utama itu dari kehilafannya. Namun, sebelum tangan Mila menyentuh jas mahal Pak Surya, tatapan tajam sang direktur sudah lebih dulu menghentikannya. Tatapan itu dingin, menusuk, dan penuh peringatan. "Jaga sikap Anda," desis Pak Surya rendah, namun cukup keras untuk didengar oleh Agam dan orang-orang di meja sekitarnya. "Anda sedang berbicara tentang pemilik tunggal perusahaan tempat Anda bekerja. Apakah sopan menunjuk-nunjuk atasan tertinggi Anda seperti itu?" Agam, yang berdiri di samping Mila, merasakan lututnya lemas. Ia ambruk kembali ke kursinya, seolah tulang kakinya mendadak dilolosi. Matanya menatap nanar ke arah istrinya. Potongan-potongan puzzle di kepalanya mulai menyatu dengan mengerikan. Uang, tabungan warisan, yang tak habis-habis. Keengganan Destia untuk membalas hinaan Mila. Ketenangan Destia saat Agam mengaku gajinya habis. Semua itu bukan karena Destia lemah atau bodoh. Itu karena Destia berada di level yang jauh di atas mereka semua. Agam merasa mual. Ia baru sadar bahwa selama ini ia memamerkan kekayaan semu di depan pemilik kekayaan yang sesungguhnya. Destia perlahan bangkit dari kursinya. Gerakannya tenang, anggun, dan penuh wibawa. Tidak ada lagi sorot mata istri penurut yang biasa ia tampilkan di rumah. Yang berdiri di sana sekarang adalah seorang ratu yang siap menduduki tahtanya. Ia merapikan sedikit lipatan gaun sutra biru gelapnya, lalu menoleh ke arah Mila yang masih melongo seperti patung lilin yang meleleh. "Mila," panggil Destia pelan. Mila tersentak. Ia menatap kakak iparnya dengan tatapan horor, seolah melihat hantu. "Nikmatilah pestanya," ucap Destia datar, tanpa senyum, tanpa emosi. "Bukankah kamu bilang ingin melihat orang-orang berkelas malam ini? Lihatlah baik-baik." Setelah mengucapkan kalimat itu, Destia mengalihkan pandangannya pada Pak Surya. Ia mengangguk kecil. "Mari, Pak Surya." "Mari, Bu." "Silakan lewat sini." Pak Surya memundurkan langkahnya, memberi jalan, lalu berjalan mengiringi Destia sedikit di belakang,
layaknya seorang ajudan setia. Destia melangkah membelah kerumunan. Lampu sorot follow spot kini sepenuhnya menyinari dirinya. Ribuan pasang mata mengikuti setiap langkah kakinya. Bisik-bisik yang tadinya pelan kini berubah menjadi dengungan lebah raksasa yang memenuhi ballroom. Itu Bu Destia? Gila, cantik banget ternyata. Itu yang punya Nusantara Group? Masih muda banget. Lihat wibawanya, beda banget sama cewek baju merah norak tadi. Mila mendengar semua itu. Telinganya berdenging panas. Ia merasa ratusan mata yang tadi menatapnya kagum kini, berubah menjadi tatapan mencemooh. Ia melihat Siska dan teman-teman kantornya yang duduk semeja dengannya kini menjauhkan kursi mereka, menciptakan jarak fisik seolah Mila membawa penyakit menular. "Mil," bisik Siska dengan nada sinis yang tak ditutup-tutupi. "Lo bilang kakak ipar lo itu pembantu? Lo bilang dia parasit? Lo gila ya? Itu bos besar kita, bego. Lo mau bikin kita semua dipecat gara-gara temenan sama lo?" Gue nggak tahu." Mila tergagap, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Sumpah, di rumah dia nggak kayak gitu, dia cuma diam. Dia? Simpen aja drama lo, potong teman yang lain ketus. Malu-maluin banget sih lo. Sok kaya, pamer kakak lo manajer. Taunya kakak ipar lo yang punya segalanya. Dasar OKB, orang kaya baru, halu." Mila menoleh ke arah Agam, mencari perlindungan. "Mas Agam, Mas tahu kan? Mas pasti tahu kan kalau Mbak Destia itu komisaris? Kenapa Mas nggak bilang sama aku? Kenapa Mas biarin aku ngehina dia terus-terusan?" Agam menatap adiknya dengan pandangan kosong. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi keningnya. "Mas nggak tahu, Mil? Mas bener-bener nggak tahu? Uang yang Mas kasih ke kamu, itu uang Destia. Semua uang belanja ibu, itu uang Destia." Suara Agam bergetar hebat saat mengucapkan pengakuan itu. Sementara itu, di depan panggung utama, Destia telah sampai di meja VVIP nomor 1. Ia disambut oleh jajaran direksi lain yang berdiri membungkuk hormat. Destia duduk di kursi tengah yang paling megah. Dari tempat duduknya yang tinggi, Destia bisa melihat ke seluruh penjuru ruangan. Matanya kembali tertuju ke meja nomor 45 yang berada jauh di tengah. Ia melihat kekacauan kecil di sana. Ia melihat Mila yang kini duduk merosot di kursinya, menutupi wajahnya dengan tangan. Ia melihat Agam yang menunduk dalam, tak berani mengangkat wajah. Pak Surya membungkuk di samping telinga Destia. "Bu, apakah kita perlu memanggil mereka ke depan sekarang? Atau menunggu acara selesai?" Destia mengambil gelas kristal berisi air mineral di depannya, menyesapnya sedikit untuk membasahi kerongkongannya yang kering. "Panggil mereka setelah pidato saya," perintah Destia tenang. "Bawa mereka ke ruang rapat VVIP di belakang panggung. Termasuk ibu mertua saya jika dia ada di daftar tamu, tapi sepertinya dia tidak diundang." "Baik, Bu. Hanya suami dan adik ipar ibu." Destia meletakkan gelasnya. Ia berdiri dan berjalan menuju podium. Saat ia memegang mikrofon, seluruh ruangan hening seketika. Hening yang mencekam, namun penuh rasa hormat. "Selamat malam, rekan-rekan semua." Suara Destia mengalun lembut namun tegas melalui pengeras suara, memenuhi setiap sudut ruangan hingga ke telinga Mila yang berdenging. "Malam ini saya berdiri di sini bukan hanya untuk merayakan keuntungan perusahaan. Tapi saya ingin berbicara tentang satu hal yang sering dilupakan oleh manusia ketika mereka merasa memiliki sedikit kekuasaan." Destia menatap lurus ke arah kamera yang menayangkan wajahnya ke layar raksasa. Wajah cantiknya terpampang jelas, diperbesar ribuan kali lipat, sehingga Mila yang duduk jauh pun bisa melihat sorot mata dingin itu seolah menatap langsung ke jiwanya. "Integritas dan rasa tahu diri," ucap Destia menekan setiap suku katanya. Di meja nomor 45, Mila merasa lehernya seperti dicekik. Ia tahu, dua kata itu ditujukan khusus untuknya. Pesta yang seharusnya menjadi panggung kemenangannya, kini berubah menjadi pengadilan terbuka yang paling mengerikan dalam hidupnya. Dan palu hakim sudah diangkat, siap diketuk untuk menjatuhkan vonis kehancuran baginya. Pintu ruang VVIP yang berat dan kedap suara itu tertutup perlahan, memisahkan hiruk-pikuk pesta di luar dengan keheningan yang mencekam di dalam. Ruangan itu dingin, didominasi oleh meja marmer panjang dan kursi-kursi kulit berkualitas tinggi.
Di ujung meja, Destia duduk dengan ketenangan yang mengintimidasi, sementara Pak Surya berdiri tegak di sampingnya bak pengawal setia. Di hadapan mereka, Mila berdiri dengan tubuh gemetar hebat. Wajahnya sembab, air mata melunturkan maskara mahalnya, hingga membentuk aliran sungai hitam di pipinya. Agam berdiri di sebelahnya, menunduk dalam-dalam, bahunya merosot seolah memikul beban dunia yang tak kasat mata. Tidak ada yang berani bicara. Suara detak jam dinding terdengar, seperti palu hakim yang sedang menghitung mundur waktu eksekusi. Duduk, perintah Destia singkat. Suaranya tidak keras, namun memiliki otoritas yang membuat Mila dan Agam refleks menarik kursi dan duduk dengan kaku. Mila meremas gaun merahnya, gaun yang beberapa jam lalu ia banggakan sebagai simbol status, kini terasa seperti kostum badut yang mempermalukan dirinya sendiri. Ia menoleh pada Agam dengan tatapan memelas, berharap kakaknya masih memiliki sedikit sisa kejantanan untuk membela dirinya. "Mas," cicit Mila dengan suara parau. "Mas Agam, tolong ngomong sesuatu. Bilang sama dia, bilang sama atasan Mas ini kalau ini cuma salah paham. Kakak kan manajer hebat, kakak kan punya saham juga kan di tempat lain? Kakak pasti bisa lindungin aku, kan?" Agam tidak menjawab. Ia hanya memejamkan matanya rapat-rapat, rahangnya mengeras menahan tangis. "Jawab adikmu, Mas," suara Destia memecah kebisuan. Ia menatap suaminya dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan ketegasan. Dia butuh pahlawannya sekarang. Dia butuh kakaknya yang kaya raya untuk menyelamatkan karirnya. Agam menarik napas panjang yang terdengar menyakitkan. Perlahan, ia mengangkat wajahnya. Matanya merah dan basah. Ia menatap Mila, adik yang selama ini ia manjakan dengan kebohongan demi kebohongan. "Mila." Suara Agam pecah. "Maafin Mas." "Maaf kenapa, Mas? Jangan minta maaf. Lawan dia," seru Mila histeris, menunjuk Destia dengan jari gemetar. "Dia cuma beruntung aja jadi bos di sini. Tapi di rumah, dia tetap istri Mas yang numpang hidup. Uang Mas lebih banyak dari dia, kan?" "Cukup, Mila," bentak Agam tiba-tiba, membuat Mila terlonjak kaget. Agam mencengkeram tepi meja marmer itu, hingga buku-buku jarinya memutih. "Mas nggak punya apa-apa, Mil. Mas bukan orang kaya. Mas nggak punya saham, Mas nggak punya investasi miliaran." Mila terbelalak. "Maksud Mas apa? Mobil baru? Renovasi rumah? Uang belanja ibu? Tas aku? Itu semua dari mana kalau bukan uang Mas?" Air mata Agam tumpah. Pertahanannya runtuh seketika di hadapan istri yang selama ini menutupi aibnya. "Itu uang Destia," aku Agam dengan suara lirih yang menyayat hati. "Gaji Mas cuma cukup buat bayar cicilan rumah dan makan seadanya. Sisanya gaya hidup mewah kamu, arisan ibu, baju-baju branded kamu, bahkan uang 50 juta yang kemarin Mas kasih buat pelunasan kartu kreditmu. Itu semua uang Destia. Destia yang transfer ke rekening Mas supaya Mas terlihat sukses di mata kalian." Ruangan itu hening seketika. Pengakuan itu menghantam Mila lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Mulutnya menganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Otaknya berusaha menyangkal, tapi wajah bersalah Agam adalah bukti yang tak terbantahkan. Enggak mungkin." Bisik Mila menggelengkan kepalanya. Dia kan cuma di rumah? Dia cuma dasteran?" Destia tersenyum miring. Ia membuka sebuah map yang sejak tadi tergeletak di depannya. Ia mengeluarkan selembar kertas dan mendorongnya ke hadapan Mila. Itu adalah bukti transfer bank atas nama Destia Maharani ke rekening Agam, dengan nominal yang fantastis, tertanggal tepat sehari sebelum Mila membeli tas dan gaun merah itu. "Kamu bilang aku sampah?" tanya Destia pelan, namun setiap katanya tajam menusuk. "Kamu bilang aku parasit? Asal kamu tahu, Mila, parasit yang sesungguhnya adalah kalian. Aku diam bukan karena aku takut. Aku diam karena aku menjaga harga diri suamiku. Aku ingin dia tetap terlihat sebagai kepala keluarga yang hebat di depan ibu dan adiknya. Tapi apa balasannya?" Destia berdiri, berjalan perlahan mendekati kursi Mila. Mila menyusut di kursinya, ketakutan melihat aura kakak iparnya yang kini terasa begitu raksasa. "Kalian injak harga diriku. Kalian hina penampilanku.
Kalian sebut aku beban, lanjut Destia. Ia mencondongkan tubuhnya, menatap lurus ke manik mata Mila. Mila, gaun yang kamu pakai, tas yang kamu pamerkan ke teman-temanmu, bahkan makanan yang kamu makan setiap hari di rumah, semua itu dibeli dari uang, sampah, ini. Mila menangis terseduh-seduh. Rasa malu yang luar biasa menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Ia teringat semua caci makinya. Kalau bukan karena kakakku, kamu cuma sampah. Kalimat itu kini berbalik menyerangnya bagaikan bumerang beracun. Ternyata, kalau bukan karena kakak iparnya, dia dan kakaknya hanyalah orang biasa yang terlilit hutang gaya hidup. Bu Destia, sela Pak Surya sopan. Bagaimana dengan status kepegawaian saudari Mila? Apakah perlu saya buatkan surat pemecatan sekarang juga atas dasar perilaku tidak menyenangkan terhadap atasan? Tangis Mila semakin kencang mendengar kata, pemecatan. Ia baru saja diterima, ia baru saja pamer. Jika dipecat sekarang, tamatlah riwayat sosialnya. Destia menatap adik iparnya yang kini tak lebih dari seonggok ego yang hancur. Perlahan, Destia menggeleng. Tidak, Pak Surya. Jangan pecat dia, jawab Destia tenang. Mila mendongak, ada secercah harapan di matanya. Apakah Destia akan memaafkannya? Memecat dia terlalu mudah, sambung Destia dingin. Biarkan dia tetap bekerja di sini. Tapi, cabut semua fasilitas istimewanya. Pastikan dia bekerja sesuai dengan kompetensinya yang sebenarnya. Jika dia tidak becus, tegur dia. Jika dia salah, beri sanksi. Perlakukan dia sama seperti staf paling bawah. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya mencari uang dengan keringat sendiri, tanpa bisa berlindung di balik nama kakaknya atau nama saya. Destia kembali menatap Mila. Itu hukumanmu, Mila. Setiap hari kamu datang ke kantor ini, kamu akan melihat fotoku di lobi. Kamu akan ingat bahwa bos besarmu adalah orang yang kamu hina di meja makan. Kamu akan hidup dengan rasa malu itu setiap detik sampai kamu belajar apa arti kerendahan hati. Atau, kamu boleh mengundurkan diri sekarang juga dan kembali menjadi pengangguran yang menjadi beban ibumu. Pilihan ada di tanganmu. Mila menunduk, bahunya terguncang hebat. Ia tahu ia tidak punya muka lagi untuk bekerja di sini. Teman-temannya sudah tahu, satu kantor sudah tahu. Bertahan di sini sama saja dengan bunuh diri sosial. Tapi keluar dari sini, ia akan kehilangan segalanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Mila berdiri dengan goyah. Ia tidak sanggup menatap Destia maupun Agam. Dengan langkah terseok-seok, ia berlari keluar dari ruangan VVIP itu, meninggalkan gaun merahnya yang berkilauan namun tak lagi bermakna. Suara pintu yang terbanting menjadi penanda hancurnya kesombongan seorang adik ipar. Kini tinggal Agam dan Destia di ruangan itu. Pak Surya, memahami situasi, membungkuk sedikit lalu undur diri keluar ruangan, memberikan privasi bagi pasangan suami istri itu. Agam masih menunduk. Ia perlahan merosot dari kursinya, berlutut di lantai marmer yang dingin, memeluk kaki Destia. Des, ampunin Mas. Des. Isak Agam pilu. Mas salah. Mas bodoh. Mas gagal jadi suami. Mas biarin kamu dihina padahal kamu yang nyawar-nyawa buat keluarga kita. Mas malu, Des. Mas malu banget. Destia menatap puncak kepala suaminya. Tangannya terulur, menyentuh rambut Agam pelan. Tidak ada kebencian di matanya, hanya rasa lelah yang amat sangat. Bangun, Mas, ucap Destia lembut namun tegas. Agam mendongak, wajahnya basah oleh air mata. Jabatan, uang, dan hormat itu tidak bisa diminta, Mas. Apalagi dibeli dengan kebohongan. Itu semua harus didapat, kata Destia bijak. Selama ini aku membiarkanmu memimpin, memberimu panggung, tapi kamu malah lupa siapa yang membangun panggung itu untukmu. Destia menarik tangannya. Malam ini, pulanglah ke rumah ibu. Tenangkan ibumu yang pasti akan kaget mendengar cerita Mila. Jelaskan semuanya pada ibu, sejelas-jelasnya. Jangan ada lagi kebohongan. Katakan siapa yang sebenarnya membiayai hidup kalian selama ini. Terus, kita gimana? Des? Kamu mau ninggalin Mas? Tanya Agam ketakutan. Aku butuh waktu, Mas. Jawab Destia sambil membalikkan badan, berjalan menuju jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota di malam hari.
Aku tidak akan menceraikanmu hari ini. Tapi pintu rumah kita tertutup untukmu sampai kamu bisa datang kembali sebagai Agam yang baru. Agam yang tidak butuh validasi dari orang lain. Agam yang bisa menghargai istrinya bukan karena uangnya, tapi karena keberadaannya. Agam terdiam. Ia tahu ia pantas mendapatkan hukuman ini. Ia perlahan bangkit, menghapus air matanya, dan mengangguk. Baik, Des. Mas akan perbaiki semuanya. Mas akan mulai dari nol. Mas akan buktikan Mas pantas jadi suami kamu lagi, bukan karena uang kamu, tapi karena Mas sendiri. Agam berjalan keluar dengan langkah berat namun lebih jujur dari sebelumnya. Ia meninggalkan gedung mewah itu bukan sebagai kakak kaya raya, melainkan sebagai seorang pria biasa yang baru saja ditampar oleh realita untuk bangun dari mimpi tidurnya. Destia berdiri sendirian di ruangan besar itu, menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Ia bukan lagi istri yang diam. Ia bukan lagi sampah. Malam ini, ia telah membersihkan hidupnya dari racun yang selama ini menggerogoti kebahagiaannya. Ia merogoh ponselnya, mengetik pesan singkat pada asisten pribadinya. Pastikan Mila menerima pesangon yang layak jika dia mengajukan resign besok. Jangan persulit dia. Biarkan dia pergi dengan sisa harga dirinya. Destia tersenyum tipis. Balas dendam terbaik bukanlah menghancurkan musuh hingga menjadi debu, melainkan membiarkan mereka hidup dengan kesadaran bahwa mereka pernah menyia-nyiakan berlian karena terlalu sibuk mengumpulkan batu kerikil. Di luar sana, langit malam begitu cerah. Dan untuk pertama kalinya dalam sekian tahun, Destia merasa benar-benar bernapas lega. Pesan moral cerita. Jangan menilai buku dari sampulnya, penampilan luar seringkali menipu. Kesederhanaan seseorang bukan berarti kekurangan, dan kemewahan yang dipamerkan belum tentu milik sendiri. Integritas di atas gengsi. Hidup dalam kebohongan demi validasi orang lain, hanya akan menjadi bom waktu yang menghancurkan diri sendiri. Jadilah apa adanya, itu jauh lebih terhormat. Hargai pasanganmu. Keberhasilan suami seringkali ada doa dan dukungan, bahkan materi, istri di belakangnya. Jangan pernah merendahkan pasangan yang sudah berkorban untukmu. Kesombongan adalah awal kejatuhan. Semakin tinggi kita menyombongkan diri, semakin sakit rasanya saat kebenaran menjatuhkan kita ke tanah.